Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi sama Nono Trip. Video ini adalah kelanjutan dari perjalanan saya naik bis Sinar Jaya dari Sukabumi menuju Wonosobo. Nah, buat kalian nih yang belum nonton video part satunya, linknya udah ada di kolom deskripsi, jadi kalian bisa tonton dulu videonya biar lebih seru ngikutin perjalanan Nono Trip. Bis Sinar Jaya yang saya naiki ini rutenya dari Sukabumi menuju Wonosobo. Untuk harga tiketnya sebesar 190.000 dan itu belum termasuk servis makan. Karena nanti di rumah makan kita kalau mau makan tuh bayar sendiri gitu ya. Nah, yang jadi penasaran itu kok tarifnya beda ya, baik dari Wonosobo maupun dari Sukabumi gitu. Saya berangkat dari Sukabumi itu harga tiketnya 190.000. Sedangkan nih kalau berangkat dari Wonosobo di aplikasi online itu harga tiketnya 175.000. Bayangin deh, selisihnya tuh bisa sampai 15.000 rupiah loh. Apakah mungkin ada kebijakan tersendiri dari PO Sinar Jaya? Yang tahu mungkin boleh komentar di bawah ya. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di agen bis Ranca Ekek. Nah ini kita berhenti sejenak ya teman-teman, ngetem beberapa saat sambil menunggu penumpang. Nah agennya itu gabungan ya, jadi ada beberapa bis yang tergabung dalam agen bis ini. Di antaranya ada bis Sinar Jaya, Sugeng Rahayu, sama apa ya, Bandung Express. Bandung Express ada kayaknya di sini. Banyak kok bisnya, nanti kita coba intip-intip ya, di sini ada bis apa aja. Waktu itu kita juga pernah naik bis 27 Trans dari agen bis Ranca Ekek ke sini ya. Udah berapa lama itu? Udah awal tahun 2022 apa ya kalau nggak salah ya. Ya itulah pokoknya teman-teman. Sip, kita mau cari jajanan dulu ya, biar nggak biar nggak ngantuk di perjalanan. Karena kita masih berapa ya? 3 jam atau 4 jam ke depan baru istirahat di rumah makan di daerah Ciamis teman-teman. Oke, friends semuanya, sambil nunggu kita ngopi dulu. Nah, ini saya beli kopi terus sama ada pisang, roti alka sama air mineral ya, teman-teman. Segini totalnya 18.000. Kopinya 4.000, alkanya 3.000, Cleo-nya ya ini 8.000 yang 1,5 liter. Pisang 3.000 nih, teman-teman. Sip lah, kita ngemil-ngemil dulu. Oke, friends semuanya, jam 17.31 setengah 6 kita berangkat dari agen Ranca Ekek ya teman-teman. By the way, agen Ranca Ekek ini lokasinya deketan ya sama agen bis Budiman Ranca Ekek teman-teman. Nah ini ada jajaran bis Budiman. Wih, 88 nih Destroyer Bandung Wonogiri. Nah sebelah sini kalau nggak salah tuh agen bis Budiman kayak gitu teman-teman. Nah ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke Wonosobo dan nanti kita bakal istirahat satu kali di Ciamis di rumah makannya Sinar Jaya. Saya penasaran sih rumah makannya itu namanya apa. Sering lewatin jalan raya Ciamis Banjar gitu, sering ketemu sama rumah makannya gitu. Jadi kali ini kita bakalan mencoba istirahat dan coba makan di sana. Oke?
Kalau perjalanan naik bis sambil hujan kayak gini tuh emang vibes-nya asik banget deh ya. Berasa syahdu dengan suara rintikan hujan gitu. Apalagi sambil dengerin lagu atau murotal. Nah, lama-lama nih jadi ngantuk deh. Ya, kalau itu mah bukan karena syahdunya tapi emang orangnya pelor ya. Alias nempel dikit langsung molor. Tapi serius sih, mau siang atau malam kalau hujan di perjalanan kayak gini tuh rasanya kayak yang adem gitu ya. Aduh, gimana ya? Susah sih dijelasin pakai kata-kata gitu. Ya, mesti dirasain sendiri. Nah, kita udah sampai di daerah Malangbong. Kalau belok kiri itu menuju Subang via Waduk Sumedang. Tadi tampak ada bis Budiman Mini rute Cikampek Tasik via Sumedang. Kapan-kapan deh pengen nyobain gitu. Katanya sih jalurnya unik ya. Bukan unik sih, tapi lebih ke pemandangannya tuh asik gitu, mantep gitulah pemandangannya. Kan jadi penasaran gitu, belum pernah naik bis yang lewat jalur Waduk terus ke Sumedang gitu kan. Oke, semuanya kita udah sampai di Simpang Raja Polah. Nah, bis Sinar Jaya ini ambil lurus ya teman-teman, lewat Cihaurbeti. Kalau belok kiri itu nanti lewat kolong bawah jembatan itu menuju ke kota Tasikmalaya teman-teman. Nah, ke arah sana tuh kota Tasikmalaya. Nah, ini kita lewat shortcut atau jalan apa ya istilahnya tuh, jalan tembus gitu. Nanti melewati Cihaurbeti dan langsung berbatasan dengan Kabupaten Ciamis. Jadi kita nggak masuk ke kota Tasikmalaya teman-teman. Ini biasa dilalui bis-bis yang emang nggak mampir di Tasikmalaya. Contohnya Sinar Jaya, terus Gapurane Rahayu, Merdeka, terus Best Premium juga nggak lewat kota Tasikmalaya teman-teman. Kayak gitu. Beberapa bis Budiman juga ada yang nggak lewat kota Tasikmalaya, kayak waktu itu pernah naik yang rute Bandung Pangandaran itu nggak lewat Tasik, jadi lewatnya Cihaurbeti sini langsung tembus ke Kabupaten Ciamis. Semuanya kita udah sampai di Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis. Nah, ini ada simpang. Jadi kendaraan yang dari arah kota Tasikmalaya itu keluarnya di sini teman-teman. Nah, ini bis-bis yang tadi belok ke kiri ke arah kota Tasikmalaya, terus melanjutkan perjalanan menuju ke arah Banjar, tembusnya di simpang Sindang Kasih tadi. Di situ teman-teman. Nah, ada nggak sih bis-bis yang lewat kota Tasikmalaya terus bagus ke kota Banjar gitu? Jawabannya ada teman-teman. Itu salah satunya ada bis Sugeng Rahayu, itu dia lewat Tasikmalaya. Jadi tembusnya di Sindang Kasih tadi teman-teman. Beberapa bis Budiman juga ada yang rute Banjar Sukabumi, itu dia mampir ke Tasik dulu. Terus Banjar Soreang juga mampir ke Tasik dulu, kayak gitu teman-teman. Sip. Kita udah sampai di daerah
Sindang Kasih. Depan sana itu nama daerahnya Cikoneng. Cikoneng itu rumahnya bis Merdeka teman-teman. Nah, bis Merdeka itu garasi atau markas besarnya tuh di daerah Cikoneng. Jadi kalau malam ini suka nggak kelihatan sih, soalnya nggak ada penerangannya gitu. Nanti deh kalau misalkan kita coba tengok, semoga kelihatan gitu ya. Ya gitu teman-teman. Nah ini dia. Nah, barusan tadi sebelah kanan tuh garasi PO Merdeka. Gak begitu kelihatan sih karena nggak ada penerangannya juga. Kayak gitu teman-teman. Oke friends semuanya, kita udah sampai di stasiun Bojong. Nah ini sebelah kanan ini adalah stasiun Bojong teman-teman. Dan saat lagi kita akan tiba di rumah makan Sinar Jaya. Gak jauh dari sini sih teman-teman. Ancar-ancarnya tuh stasiun Bojong ini aja. Nanti di depan di sebelah kanan kita akan tiba di rumah makan teman-teman. Sip, saatnya kita istirahat dulu nanti dan kita bakal makan. Udah lapar nih. Alhamdulillah udah sampai juga di rumah makan Panorama Ciamis. Kalau di Perupuk itu namanya juga rumah makan Panorama. Terus yang di Pemalang itu juga namanya rumah makan Panorama. Apakah pemiliknya sama atau emang rumah makan Panorama Group ini satu keluarga besar dengan PO Sinar Jaya? Yuklah yang tahu mungkin boleh komentar di bawah ya. Jalan. Oke, alhamdulillah udah sampai. Oke friends semuanya, alhamdulillah sekarang udah jam setengah 9 lebih. Kita baru sampai di rumah makan Panorama. Ini adalah rumah makannya PO Sinar Jaya teman-teman, letaknya di Kabupaten Ciamis. Nah di sini kita bakal istirahat kurang lebih 30 menit untuk istirahat. Tapi mohon maaf karena kita nggak dapat servis makan, jadi kalau mau makan bayar sendiri ya teman-teman. Sayang banget, harga 190.000 tapi nggak dapat servis makan. Ya sudahlah, kita mau ke toilet dulu, sholat, habis itu baru kita makan. Yuk kita lihat menu makan malamnya di sini tuh apa aja dan harganya berapa kira-kira. Yuk. Oke teman-teman, di sini ada menu paketnya itu ada yang 20 ribuan pakai telur. Kalau yang 30.000 tuh pakai ikan sama ati ampela. Terus atau ada ayam goreng nih. Ayam goreng itu 30.000 teman-teman. Nah, ini kita kayaknya mau pakai telur aja yang terjangkau. Ini kita ambil sini nasinya. Di sini udah diambilin nasinya nih teman-teman. Nah, ini tinggal pilih satu telur lalap. Ini apa aja nih, ini aja deh. Iya Mbak, yang paket 20.000 itu sayurnya yang mana aja? Berapa macam? Dua macam ya? Oh iya, ini termasuk ini ya? Satu
sayur satunya. Mihun masuk juga nggak, Mbak? Mihun. Boleh minta tolong jambilin, Mbak? Lagi satu lagi. Udah, ini aja deh. Udah. Tambah ini. Timun aja deh. Ini jadi, oh iya, ambil sendoknya, lupa. Sini, Mbak. Oke, friends semuanya, tadi udah pesan makanannya. Di sini saya ambil ini ya teman-teman, nasi, telur, sama 2 macam lauk pendamping sayur lah ya. Itu ada kering tempe sama mihun, dan minumnya teh hangat. Segini harga paketannya tuh Rp20.000 ya teman-teman. Ya menurut saya sih oke lah ya, Rp20.000 udah dapet telur, tempe, sama mihun, sama minumnya teh hangat gitu, teh manis hangat. Nah, lumayan terjangkau sih harga Rp20.000 ya segini tuh. Ya sekarang saatnya kita makan ya teman-teman. Kita coba makanannya. Kering tempenya ini oke ya teman-teman. Ini sebenarnya sambal goreng tempe gitu ya, enak, ada manis gurih gitu, nggak pedas juga, walaupun ada cabenya. Nah yang bikin enak tuh mie-nya ternyata enak. Saya suka tipe mihun yang kayak gini. Telurnya standar sih, biasa aja, nggak yang gimana gitu, enak, tapi yang ya standar lah. Overall makanannya oke. Ini saya kasih rating 8/10. Mantap. Fun fact, ternyata tehnya tawar. Ya tawar ala Jawa Baratan gitu teman-teman. Yang rasanya tuh beneran tawar kayak air putih, tapi ada aroma tehnya. Beda sama teh tawar di Jawa Tengah ya, yang agak sepet-sepet pahit gitu. A few moments later. Oke, friends semuanya, alhamdulillah udah selesai makan. Ya menurut saya dengan harga 20.000 ini cukup worth it ya untuk harga makanannya ya, dan juga rasanya juga apa ya, lumayan enak. Terus yang bikin saya suka itu kering tempenya, bukan kering tempe sih, sambal goreng tempe ya. Walaupun tempenya agak apa ya, bukan tipe tempe yang gurih gitu, tapi overall bumbunya tuh enak gitu teman-teman. Kalau dicampur sama nasinya, terus dicampur sama mihun apalagi, nah itu enak. Terus mihunnya juga itu tipe mihun yang apa ya, kering gitu, nggak yang lekoh gitu. Enak, saya suka tipe mihun yang kayak gini. Dengan harga 20.000 menurut saya sih cukup oke ya teman-teman. Cuman balik lagi, perjalanan kita kan dari Sukabumi menuju Wonosobo itu harga tiketnya 190.000 ya teman-teman, dan itu belum termasuk servis makan. Kalau misalkan kita taruh dapat servis makan dengan seharga ini, bukan dapat sih, kalau kita gabungin gitu ya, 190.000 ditambah 20.000, total harganya itu 210.000 kayak gitu. Kalian gimana nih, kira-kira worth it gak dengan harga tiket segitu, 190.000 tanpa servis makan dari Sukabumi menuju Wonosobo, dan kita dapat armada kelas eksekutif yang 40 seat gitu teman-teman. Nah itu kalau menurut saya pribadi sih emang agak pricey ya teman-teman ya, karena sekelas bis Sinar Jaya yang 40 seat itu harga 160.000 aja itu udah setara dari Jakarta sampai Sragen, bahkan sampai Purwodadi gitu teman-teman. Nah cuman yang ini
jarak dari Sukabumi ke Wonosobo kalau di peta tuh segini gitu. Nah itu menurut kalian gimana? Kira-kira worth it nggak? Kalau menurut saya pribadi sih agak pricey ya, agak mahal gitu. Cuman ya nggak tahu juga karena ini kan tripnya via jalur selatan ya teman-teman ya. Jadi dari Sukabumi lewat Cianjur, Bandung, terus Ciamis, Banjar, Purwokerto, lalu ke Wonosobo. Itu kan lintasannya tuh bergunung-gunung ya. Dan itu mungkin butuh ya biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan yang lewat jalan tol gitu ya teman-teman. Kalau jalan tol kan mungkin biaya operasionalnya kan besar di tol, kalau lewat jalur selatan itu mungkin besar di BBM karena emang jalurnya yang berliku-liku dan naik turun gitu sih teman-teman. Ya ini menurut pandangan saya pribadi ya teman-teman, dengan harga 190.000 ini termasuk pricey atau mungkin termasuk worth it menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, habis ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke Wonosobo. Mungkin sekitar berapa jam lagi ya? 4 jam mungkin ya, 4 jam atau 5 jam lagi. Jadi sekarang tuh udah jam 9:04 ya, 9 lebih 10 deh. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Paling jam 2an sih nyampe di Wonosobo saya. Ya nanti kita akan lihat kira-kira nyampe di Wonosobo jam berapa. Oke, kesimpulannya nanti di akhir ya, kalau udah nyampe di Wonosobo untuk kesimpulan perjalanan dengan bis Sinar Jaya ini. Wih, ada Sinar Jaya Skylander nih. Ini yang seat pakai leg rest nih, rute Bogor. Lewat mana ya dia? Dia dari mana ya ini? Keren banget nih pakai ini. Wah, mau berangkat ya. Penasaran nih yang Skylander nih Bogor kemana ya? Bogor Cilacap apa ya? Keren banget nih pakai Skylander. Ya, beginilah kegiatan saya kalau habis makan di sebuah rumah makan. Nungguin bis berangkat lagi sambil nongkrong sambil liatin aktivitas bis. Entah itu datang atau bisnya berangkat gitu ya. Bis lain maksudnya, bukan bis yang saya naikin. Ya, biasanya kan bis berhenti 30 menit gitu. Tapi ada juga sih yang berhentinya tuh lebih dari 30 menit. Oke, friends semuanya, kita lagi di pos kontrol ya teman-teman. Jadi setelah makan itu sebelum bis diberangkatkan wajib lapor di pos kontrol ini dulu. Nah, lokasinya tepat di gerbang pintu keluar sih, pintu keluar rumah makan ya teman-teman. Itu udah jalan raya. Ini lagi kontrolan dulu. Oke, friends semuanya, sangat disayangkan banget untuk perjalanan hari ini Sinar Jaya rute Sukabumi Wonosobo. Penumpangnya dikit banget ya teman-teman, cuman keisi 6 atau 7 orang gitu. Ya, sangat disayangkan banget. Gak ada setengahnya loh ini penumpangnya, seperempat juga nggak ada. Ya mungkin karena apa ya? Kalau dari sisi promosi sih Sinar Jaya udah promosi sih ke sosial media gitu kan, udah di share ke publik gitu. Nah, mungkin apa ya, karena kelasnya mungkin ya nanggung gitu. Kalau misalkan kelasnya dinaikin aja ke 34 seat atau 36 seat gitu yang pakai leg rest, ini kayaknya bisa lebih menjual gitu kan ya. Apalagi bisa mengcover penumpang dari Bandung, yang notabene Bandung Wonosobo itu yang leg rest baru apa PO Budiman gitu, yang via Trans Jawa. Nah, ini kalau misalkan Sinar Jaya datang dengan kelas per leg rest dan dapat servis makan di Ciamis ini, bisa jadi alternatif nih buat penumpang yang dari Bandung menuju ke arah Purwokerto atau Wonosobo gitu kan. Nah, ya buat saya sih harga 190 tanpa servis makan dan dapat kursi yang seperti ini tuh kayak nanggung gitu. Apalagi kan sekarang trennya Sinar Jaya itu yang baru-baru itu menggunakan armada yang berleg rest gitu kan. Jadi kalau dapat ada armada ada rute baru yang dapat armada yang nggak berleg rest itu kayak yang kurang menarik gitu. Ya itu menurut pendapat pribadi saya ya. Barangkali kalian ada pendapat lain atau mungkin setuju nih kalau Sinar Jaya Sukabumi Wonosobo ini mending kelasnya dinaikin ke kelas eksekutif sekalian gitu yang berleg rest gitu kan.
nggak apa-apa harganya dinaikin selisih 20.000, tapi yang penting dapat servis makan dan armadanya yang lebih nyaman gitu ya. Mungkin kalau ada yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Oke friends semuanya, sekarang udah jam 10-an. Kita lanjut lagi perjalanan menuju Wonosobo. Masih sangat jauh ya perjalanannya, masih kurangnya sekitar 4-5 jam ke depan gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kalau dari arah Banjar mau ke arah Purwokerto biasanya lewat sini nih, Jalan Raya Rawalo Patik Raja. Nah, kalau siang tuh pemandangannya cakep banget karena kita melintas di pinggir Sungai Serayu dan kita bisa lihat jembatan kereta api Serayu yang jadi salah satu benda cagar budayanya PT Kereta Api.
Cuman sayangnya kali ini kita lewatnya masih gelap sih, jadi ya nggak kelihatan deh sungainya. Oke, setelah akhirnya tertidur cukup pulas, bangun-bangun tuh ternyata udah sampai di Wonosobo. So far pembawaan driver kedua ini cukup nyaman ya, nggak terlalu banter juga, tapi nyatanya tiba di Wonosobo tuh masih jam 2-an kayak gini. Wow, luar biasa emang. Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita udah tiba di Terminal Mendolo, Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah perjalanannya lancar ya teman-teman. Dan sekarang jam setengah 3 pagi, kita udah tiba di Terminal Wonosobo. Mantap, barengan sama Sinar Jaya yang ini nih teman-teman. Kayak gitu. Sip. Oke, sekian perjalanan Nunu Trip dari Sukabumi menuju Wonosobo dengan bis Sinar Jaya. Kesimpulannya, untuk harga 190.000 dapat armada eksekutif 43 seat dan tanpa servis makan. Ini sih cukup pricey alias cukup mahal ya untuk selevel bis Sinar Jaya gitu. Apalagi rutenya Sukabumi Wonosobo via Ciamis kan. Nah, jadi mending kalau misalkan dibuat kelas eksekutif leg grace yang 30 seat aja, terus dapat servis makan itu menurut saya lebih worth it sih ya, walaupun harganya agak dinaikin jadi 200.000 gitu katakanlah ya, saya kira masih oke gitu ya. Tapi sekali lagi itu menurut pendapat saya ya, pendapat pribadi saya. Barangkali kalian punya pendapat sendiri, boleh banget share pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan sebarkan ke teman-teman kalian juga. Dukung terus Nunu Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunu Trip upload setiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.